Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak-kakak. Ketemu lagi di pelajaran tematik. Kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud dalam peristiwa Allah. Untuk memulainya, mari yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua peristiwa. Yang pertama yaitu peristiwa terjadinya hujan, dan yang kedua yaitu pemanasan global. Yuk kita simak sebelumnya tentang istilah yang terjadi di peristiwa terjadinya hujan. Apa saja ya istilahnya? Yang pertama yaitu istilah kondensasi, yang berarti pengembunan. Yang kedua yaitu evaporasi, yang berarti penguapan. Dan yang ketiga yaitu presipitasi, yang artinya mencairnya awan. Untuk lebih jelas, yuk kita simak bagaimana ya terjadinya peristiwa hujan atau proses terjadinya hujan. Nah, kakak-kakak bisa disimak pada gambar di sini. Peristiwa terjadinya hujan bermula dari panasnya matahari, sehingga air laut, air sungai, air danau, dan air-air yang terdapat di bumi menguap. Dan itu disebut dengan evaporasi. Jadi, menguapnya air yang ada di bumi ini karena terkena sinar matahari, itu yang disebut dengan evaporasi atau penguapan. Selanjutnya, air yang menguap tersebut berubah menjadi uap air, dan uap air tersebut bergerak di udara dan berkumpul sehingga membentuk awan. Peristiwa tersebut atau proses tersebut disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Selanjutnya, kemudian awan yang penuh dengan air ini akan semakin menebal dan tertiupnya angin ke daratan. Lalu kelama-lama uap air ini jatuh ke bumi dalam bentuk butiran-butiran air. Nah, peristiwa ini yang disebut dengan hujan dan prosesnya disebut dengan presipitasi atau mencairnya awan. Kemudian air yang jatuh ke tanah-tanah diserap kembali oleh tanah. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Selanjutnya kita membahas tentang pemanasan global. Apa ya itu pemanasan global? Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, ini merupakan salah satu peristiwa terjadinya perubahan wujud di alam sekitar. Akibat pemanasan global ini apa ya, Bu? Yang pertama, akibatnya es di wilayah kutub mencair. Yang kedua, meningkatnya suhu bumi sehingga cuaca di bumi semakin panas. Dan yang ketiga yaitu musim tidak menentu. Dan yang keempat yaitu punahnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Nah, itu merupakan efek atau akibat dari pemanasan global. Selanjutnya kita membahas apa ya penyebab pemanasan global tersebut.
Yang pertama yaitu adanya pembukaan lahan baru atau pengurangan luas hutan, yaitu penebangan pohon-pohon yang ditebang secara liar. Itu yang disebut dengan pembukaan lahan baru. Kemudian yang kedua yaitu polusi udara tinggi, karena banyaknya kendaraan sehingga asap-asapnya mencemari udara di lingkungan kita. Dan yang ketiga yaitu penyebabnya pupuk dan pestisida. Kandungan-kandungan yang terdapat pada pupuk dan pestisida ini menyebar ke lingkungan dan terbawa oleh udara sehingga menyebabkan pemanasan global. Dan yang keempat yaitu pembakaran sampah. Jelas sekali ya Kak, akibat pembakaran sampah ini mempengaruhi lingkungan udara di sekitar kita dan dia termasuk penyebab pemanasan global. Dan yang terakhir yaitu kulkas dan AC. Nah, ternyata termasuk juga nih penyebab pemanasan global. Selanjutnya kita mempelajari bagaimana ya cara mengurangi pemanasan global. Ternyata ada 5 juga Kak. Yang pertama dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dan yang kedua tidak merusak hutan. Dan yang ketiga mengurangi penggunaan pestisida karena mengandung bahan-bahan yang tidak baik bagi lingkungan. Dan yang keempat mendaur ulang sampah. Dan yang kelima memakai kulkas dan AC seperlunya saja. Nah, itu merupakan materi tentang peristiwa perubahan wujud di alam sekitar. Sekian ya materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.